ketemu lagi dengan channel Kak Ini Aku. Di video ini aku ingin cerita tentang pengalaman pribadiku saat sakit. Dan sakit apa? Tonton video ini sampai habis. Oke? Yang aku mau cerita ini tentang sakitku saat aku menderita sakit Bell palsy. Dan aku sakit ini saat aku tinggal di Amerika. Sebenarnya saya nggak tahu itu penyakit apa. Dan hampir aku pikir ini penyakit stroke. Tetapi menurut vonis dokter saat itu ini bukan penyakit stroke, tapi Bell palsy. Penasaran toh? Ini penyakit apa ya? Mungkin sebelum menonton video ini lebih lanjut, teman-teman bisa mencari tahu apa sih penyakit Bell palsy, sehingga kita bisa satu frame tentang kata-kata Bell palsy. Oke? Jadi aku tiba di Amerika itu Juli 2018, sekitar tanggal 19 kalau tidak salah. Nah, pada saat aku datang itu musim summer, berarti musim panas ya. Pengalaman saya waktu di sana, musim panasnya ya benar-benar panas. Karena kalau dibilang lebih panas daripada di Indonesia. Tetapi anginnya, wow, kencang sekali. Dan kebiasaanku, aku keluar selalu pakai jaket. Tapi karena merasa tidak dingin, jadi jaket itu hanya aku pakai saja tanpa ku resleting. Dan aku tidak pernah memakai untuk leher atau menutup di sini ya. Karena musim panas loh, bukan musim dingin. Jadi saya memakai jaket itu ya memang karena kebiasaan. Oh ya, aku harus pakai jaket. Dan itu aku lakukan saat musim summer. Malah sering aku keluar rumah itu hanya pakai kaos tipis selembar begini dan jaket. Itu saja saat musim summer. Dan aku jarang sekali memakai topi di kepala, sehingga bagian kepala, leher tidak terlindungi. Itu yang kebiasaanku selama musim panas. Nah, pada saat musim panas karena angin kencang, dan memang saat itu rambutku sudah segini ya, jadi saya hampir setiap hari itu keramas, dan biasanya aku lakukan keramas itu pagi hari sekitar jam 5 atau setengah 5 sebelum aku berangkat kuliah. Sehingga ketika aku keluar dari apartemen, kepalaku ini masih dengan rambut basah, belum sekering-keringnya. Sehingga sering saya keluar rumah dengan kondisi rambut belum kering. Dan ya tetaplah, saya sering beranggapan begini, gak apa-apa, nanti angin yang mengeringkan. Karena memang anginnya kencang saat musim panas. Jadi itu kebiasaan yang aku lakukan sebelum aku mendapat serangan Bell palsy. Ya saat itu ya aku tidak berpikir akan berdampak sakit. Minggu gusi kanan saya ini bengkak, dan saya minum obat yang saya bawa dari Indonesia itu untuk gusi bengkak, aman. Terus hari kedua itu hari Senin,
tiba-tiba kepala saya pusing. Saya minum obat dari Indonesia untuk flu dan demam, tapi seperti tidak mempan. Kepala saya tambah pusing, akhirnya saya minum obat namanya ibuprofen, tetapi kok nggak ada efek ya menurut saya. Terus hari ketiga, saya merasa mata saya ini berair. Nggak tahu kenapa seperti kayak keluar air terus, sehingga saya harus sering mengusapnya. Terus hari keempat, itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari keempat ini saya sudah kayak bersin-bersin. Terus hari kelima, kalau bisa dibilang saya sudah kayak flu dengan kepala pusing. Terus Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat ini waktu itu di Amerika ada pemberitahuan akan badai, sehingga saya berdiam diri di rumah. Karena biasanya saya suka keliling ya, suka eksplor di sana. Tapi karena saya melihat badainya sudah lewat, sudah selesai, saya sempat keluar ke toko bahan makanan untuk membeli makanan. Memang anginnya tetap kencang, anginnya sangat kencang, tapi dasarnya saya nggak suka diam di rumah terlalu lama. Saya tetap memaksakan diri keluar dengan kondisi loyo, dengan kondisi pusing, hidung meler. Saya tetap pergi. Saya beli keripik, saya beli cemilan-cemilan, dan akhirnya saya pulang. Itu hari Jumat ya. Dan Sabtu pagi sekitar jam 7, karena ada peringatan dari aplikasi bahwa hari itu akan ada badai, hujan deras juga. Pagi itu saya hanya bangun untuk sarapan sekitar jam 7 pagi. Makan seperti biasa jam 7 pagi. Terus saya kembali tidur karena tidak tahu mau bikin apa. Dan sekitar jam setengah 12 siang, saya bangun untuk makan, tapi saya nggak ingin makan berat. Saya makan keripik yang memang saat itu saya standby-kan di kamar. Jadi saya buka itu keripik, dan yang membuat saya shock, pada saat saya makan keripik, tiba-tiba keripik itu terhempas dari mulut saya. Seharusnya kalau kita makan keripik tertelan, ini malah keluar. Ternyata di sini saya kaku. Di sini saya kaku. Terus cepat-cepat saya ambil cermin untuk melihat kondisi wajah saya, dan saya kaget. Ini sudah miring. Terus ada yang aneh dengan mata saya. Tiba-tiba begini. Terus waktu saya coba begini, tidak bisa. Sini benar-benar kaku. Kalau mau dibilang lumpuh ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya coba minum, mau kumur, sudah tidak bisa. Terpaksa air saya tuang ke atas begini. Dan saat itu sempat saya bingung, saya harus bagaimana dengan kondisi seperti itu. Saya harus ke dokter mana? Itu hari Sabtu ya, di minggu pertama September 2018. Akhirnya saya menghubungi teman Indonesia aku, karena pada saat sakit saya di Amerika, dan untuk bicara saja saya kesulitan. Dan saya meminta tolong kawan dari Indonesia membantu saya, menemani saya ke klinik, ke dokter. Intinya saya ingin meminta bantuan medis dengan kondisi saya. Setelah dengan segala ceritanya, sampailah saya di suatu klinik di daerah Annandale. Dan pada saat saya sebelum ketemu dokter, ada suster yang mengecek kondisi saya, tensi saya, terus kondisi saya, sehingga dia catat ya. Waktu di tensi itu saya kaget karena
tensi saya saat itu 170/135. Dan suster ini bertanya kepada saya, "Are you okay with your blood pressure?" Saya bilang, "Saya tidak apa-apa, saya tidak merasa pusing, saya tidak merasa kayak mau jatuh." Dan akhirnya setelah beberapa menit cek kondisi saya dipersilakan masuk ke ruangan dokter. Dan pada saat masuk, dokter hanya melihat saya sekilas sambil melihat kondisi muka saya. Dia bilang saya begini, "Kamu datang ke tempat yang salah. Seharusnya kamu pergi ke emergency di rumah sakit, bukan ke sini." Wah, saya kaget. Separah inikah saya? Saat itu saya belum tahu. Jadi ini yang menurut saya pengalaman berharga ya. Ternyata dokter itu menelpon 911 untuk mentransfer saya dari klinik ke rumah sakit. Jadi kalau seperti yang kita lihat di TV-TV ya, jadi mereka lengkap ya dengan SOP-nya. Jadi ada ambulans, terus ada satu mobil kayak mungkin seperti mobil damkar ya. Jadi yang bunyi alarmnya. Jujur saya malu sebenarnya naik mobil itu, karena saya pikir saya tidak segawat itu kok, saya tidak separah itu. Tapi mereka bilang tidak bisa, kamu tetap harus masuk ambulans. Udah, jadi dari ruangan dokter untuk masuk ke ambulans, saya bilang saya bisa jalan kaki. Tapi petugas 911-nya bilang tidak, prosedurnya yang kayak sakit tidak boleh jalan kaki, harus naik kursi roda atau di brankar. Jujur saya nggak mau naik brankar lah, orang saya masih merasa sehat kok, walaupun memang muka saya sudah kaku. Sudah, di dalam mobil ambulans sekali lagi saya dicek tensi darah saya, dan lagi-lagi di sana saya dilakukan pemeriksaan secara detail, istilahnya diobservasi. Dan kalau saya hitung-hitung itu ada sekitar 5-6 jam kalau tidak salah. Dan saya dimasukkan ke sebuah kayak, mungkin kalau teman-teman tahu, kayak ada kapsul. Jadi saya diobservasi ya, saya ini sakit apa, kondisi apa yang terjadi dengan saya. Jadi kayak kapsul, saya disuruh melepas anting-anting saya, disuruh melepas semua yang berbau logam di badan saya. Udah, saya masih menunggu. Saya ingin tahu sebenarnya saya sakit apa sih. Dan setelah sekian jam, akhirnya saya dinyatakan saya sakit Bell palsy. Dan saya diberi obat yang menurun ya. Jadi saya dikasih obat untuk 7 hari. Jadi hari ke-7 minumnya 7 pil, hari ke-6 6 pil, hari ke-5 5 pil, hari ke-4 4 pil, hari ke-3 3 pil, hari ke-2 2 pil, hari pertama, hari terakhir itu 1 pil. Dan itu saya lakukan sesuai petunjuk. Dan saat itu hari Sabtu ya, malam Minggu. Jadi besoknya hari Minggu saya masih beraktivitas seperti biasa. Saya tidak merasa pusing, saya tidak merasa flu lagi kondisi saya. Hanya memang kondisi saya sangat terlihat ketika berbicara, bibir saya miring. Mungkin kalau sampai sekarang sebenarnya masih sedikit miring ya. Saya baru sadar kalau saya bercermin, saya senyum, dia akan miring ke kanan. Dan saat itu saya mengalami kesusahan makan, karena untuk makan saya harus sebelah kiri. Dan jadi akhirnya begini, karena di kanan ini sudah nggak bisa bergerak, benar-benar yang kondisinya itu kaku. Dan minum pun saya harus tuang. Terus ketika saya berbicara, bibir saya akan miring, sehingga teman-teman saya kalau tidak tahu kondisi saya dipikir saya bermain ya, atau bikin hal-hal yang lucu dengan kondisi muka. Akhirnya saat sakit itu saya berpikir, bagaimana ya saya harus sembuh cepat.
karena saat itu saya ambil kelas yang dimana saya harus banyak berbicara di kelas, memberikan pendapat, berdiskusi, presentasi. Sedangkan untuk bicara pun saya susah. Untuk ngomong, kalau teman-teman perhatikan di bahasa Inggris kan sering kayak as, or, itu saya susah sekali. Sehingga sering waktu 3 hari pertama saya sering nempel ke teman Indonesia saya untuk menjadi translator saya, karena khawatirnya nanti ada yang tidak mengerti dengan apa yang saya katakan. Dan waktu di rumah sakit pun saya tetap mengajak teman saya yang saat itu berasal dari Kupang, namanya Elvis yang menemani saya di rumah sakit, yang dia membantu saya untuk menjadi translator saya, karena saya tidak mau apa yang saya rasakan itu terus saya katakan tidak dipahami baik oleh tenaga medis yang di rumah sakit saat itu, karena saya sangat susah berbicara. Mungkin dalam bahasa Indonesia saya bisa, tapi pun itu terdengar sangat, kalau orang Jawa bilang pelo, kayak susah sekali. Dan niat sembuh saya yang sangat tinggi membuat saya berpikir bagaimana caranya saya cepat kembali normal. Maksudnya adalah bisa berbicara baik, bisa makan baik, bisa minum baik, bisa sikat gigi secara baik, atau bisa begini. Karena untuk begini aja saya nggak bisa. Terus bisa ketawa baik. Jangan ketawa, senyum aja saya nggak bisa. Jadi kalau senyum itu begini, susah, sangat susah. Jadi ya itu yang saya rasakan pada saat sakit Bell palsy. Dan saya kontak email ya, by email, orang-orang yang pernah pasang status di media sosial tentang sakit Bell palsy. Ada yang bilang, ada yang menjawab email saya. Mereka bilang, oh mereka melakukan terapi di rumah sakit. Ada yang mereka bilang mereka melakukan pengobatan secara rutin di rumah sakit. Nah, saya berpikir asuransi saya itu hanya menanggung seperti yaitu kalau kita ke rumah sakit terus misalnya opname. Nah, kalau terapi terus kalau misalnya kita kayak konsultasi itu tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Dan saya berpikir secara cermat, ini saya kalau dibilang lumpuh, mati, kaku, berarti ini harus dikondisikan untuk tidak lumpuh, tidak kaku. Dan akhirnya saya mengkolaborasi informasi-informasi yang saya terima dari orang-orang yang menjawab email saya. Terima kasih sekali lagi. Jadi ada kawanku yang tinggal di Jakarta, dia informasikan bahwa orang tuanya pernah sakit seperti itu dan dia pijat-pijat seperti ini. Yang kedua ada yang menjawab dia pakai kain hangat ditaruh di sini. Terus ada juga yang menjawab kepada saya dia melakukan terapi di rumah sakit. Nah, dari informasi itu pada intinya itu saya simpulkan sendiri bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan untuk menghidupkan kembali supaya ini tidak kaku. Akhirnya saya mencari jalan untuk sembuh secara cepat dengan cara seperti ini.